Oh, masih Ingat ingat. gua. Tidak bisa. Gue mau bikin kata-kata keluar. Hah? Oh Enggak. iya Sanhok. Tidak. Saya tidak terkontaminasi ya. Tidak Dengan, terpancing-pancing dengan plesetan-plesetan. berarti umpan gue kurang nih. Gue jangan Umpan pakai gua lumut lagi kurang. kayaknya. Pakai pelet gue habis ini nih. Aduh, ini umpan apa lagi yang harus diberikan ke penonton supaya like kita bisa tembus di 100.000. Tinggal 7.000 lagi. Let's go gengs, tinggal 7.000 lagi kita tembusin di 100.000 like. Habis itu tambah sesuka hati kalian lah ya. Betul. Pesawat tadi sudah mengudara dari arah Lakawi menuju ke arah Camp Alpha dan sudah cukup menyebar drop zone dari masing-masing tim, bahkan Bigetron memisah setup mereka 2-2. 2 orang di Hatin, 2 orang lainnya scrapping di ujung jembatan, masih di area sekitar Hatin juga. Iya betul banget. Kita bakal beberapa tim ya langsung mengambil beberapa posisi cukup ke tengah ya. Kayak di Quarry oleh tim TS dan juga beberapa spot-spot lainnya. Beberapa tim juga mengambil ujung-ujung kan ini seperti tim FS, tim TS yang mengambil dari Ruins dan tampaknya dari tim SGE dibiarkan lepas oleh tim RQ kali ini. RQ gak mau fight lagi dengan SGE. Ya, mereka ngerasa kayak agak sedikit buang-buang tenaga di awal kali ya. Tapi lo lihat deh, Mega. Drop mereka tuh misah semuanya, mengitari daerah Paradise. Mungkin ingin motong rotasi dari Valdus juga, tapi Valdus enak banget loh posisi mereka. Betul, mereka enak sih posisinya. Baik lagi, tapi tengah-tengah zona. tinggal gimana mereka menahan gempuran tim-tim lain. Gak enak di tengah-tengah, di awal-awal. Yap. Kiri, kanan, depan, belakang itu orang lewat. Ya, Lu sekali nembak, misalnya lu nembak yang kiri, belakang lu nongol tiba-tiba. 2 tim langsung ngejepit. Dan lu gambling juga antara pengen rotasi cepat atau nahan aja di situ. Karena zonanya ya gimana, drop zone lu kotanya tuh di tengah-tengah dari circle yang pertama. Jadi semuanya tuh dilema banget. Perang ngebuka posisi, diem di tempat gak rotasi malah kekepung tim lain. Rotasi cepat kalau circle-nya balik lagi ke Paradise malah ngerugiin Valdusnya juga. Jadi sekarang Valdus mungkin lagi agak sedikit dilema. Mau keluar cepat atau tidak dari drop zone awal mereka. Kalau dari TSM sih udah pasti mereka bakal rotasi. Karena Ruins nggak masuk ke dalam circle, mereka butuh sekitar beberapa ratus meter untuk masuk ke dalam lingkaran circle yang pertama juga. Betul. Lingkaran circle. Lingkaran circle. Lingkaran circle. Lingkaran besar, Oke. Udah lingkaran circle. Kemarin juga gitu lu. Emang iya? Iya, lo ngomong ada lingkaran circle. Oke. Sama, ini juga kedua kalinya pas. Tapi Valdus masih berada di arah Paradise. Iya, tapi selalu always ya mereka emang turun sini. Alright. Cukup menarik bahasa Jaksel kita karena kita sekarang lagi nge-cast di daerah Jaksel ya. Eldoge sih yang bahasa Inggrisnya nggak keganggu dia doang. Betul, dia perfect ya. Bahasa Inggrisnya di kampus katanya A++. A++, oke. Betul. Berarti kalau gitu dia ntar nganalisa 2 kali ya? Iya. Sambil nunggu kita dapat kita ngulur lama-lama gitu kan? Katanya Eldoge mau ngambil habis analisa langsung nge-cast sendirian. Oh boleh. Nanti kita tengah-tengah game lah. Ketika udah mulai masuk circle keempat, kita berjoin ya? Boleh. Baru Eldoge istirahat. Ntar kita analisa berdua, Flo. Oh boleh. Game keempat, game terakhir kita analisa berdua. Boleh, gue suka banget. Jadi Eldoge habis nganalisa Sanok ini, dia langsung lanjut ke Irengel Solo. Tuh dia liatin kita, mukanya bete banget tuh. Enggak bete, seneng. Karena dia senyum. Oh dia mau, oke produser nanti di Eldoge ketika udah selesai lu jangan cut ya, lu kasih waktu lebih gitu kan. Berarti bukan ini, dia nggak bilang kita bakal bercaster nggak? Dia bilang oke, gue bakal berpindah tempat terlebih dahulu untuk nge-cast game yang terakhir. Nah boleh. Nanti ketika udah circle keempat kelima baru akan ditemani kembali oleh Wolfie dan juga Pasta. Mantap ya. Dan besok kita ditemanin oleh orang yang berbeda. Besok kita ditemani sama orang yang berbeda karena Eldoge fokus besok untuk nge-cast turnamen lain. Berkhianat ya, dia meninggalkan kita di PMWL ini. Besok itu akan ada seseorang yang kalian tunggu-tunggu untuk menjadi analisanya. Yang akan memberikan analisa di PMWL. Yang udah beberapa kali juga bikin story kapan ya di PMWL. Besok akan ada dia. Ada yang bisa nebak siapa? Langsung tulis coba di live chat. Yang nonton di Facebook ataupun yang nonton di YouTube. Orangnya itu Indonesia. Sangat analitikal. Betul. Apalagi kita kasih clue-clue lagi. Orangnya tinggi. Kacamataan. Betul. Depannya dia streamer juga. Jangan lebih. Content creator juga. Udah cukup ya. Jangan lagi. Jangan. Terus nama dia? Jangan. Kata lo stop. Kalau lo ngomongin nama ngapain gue kasih ciri-cirinya? Bener juga. Jangan, gak usah ya. Mendingan kita fokus dulu nih karena RCS bakal nabrak kompon dari Mega. Iya, kita bakal kali dari tim RCS pelan-pelan mencari celah. Terdengar kali ini nahan seperti Paradox. Udah lumayan low juga dan bakal langsung menggeser ke sisi kiri. RCS bakal langsung nge-sway juga dan Sarah bakal tumbang. Yurali bakal tumbang juga kali ini. Kita bakal lihat kali ini 3 lawan 2 kondisi untuk tim RCS. Betul, ini bakal langsung dipulangkan 2 pemain dari RCS. Bahkan tidak ada satupun
Oh, ada ding ternyata. Gue kira nggak ada satupun yang kenok dari tim Mega. Ternyata ada satu yang kenok itu. Ada granat. Backup yang cukup Wah, terlambat, cepat kali tapi ini. dapetin satu orang. Iya, tradingnya oke banget sih. Cukup cepat untuk dia mencari posisi di tim Mega juga. Kali ini 2 lawan 2. Menang RCS posisi ya, karena dia udah open field. Betul. Dia punya posisi untuk back. Pindah kiri dan kanan dan Ankoru akan dipulangkan ke akhir lobby kali ini ya. Oke, ke akhir lobby ya, agak sedikit terpatah-patah. Terpatah. Gue mau bikin kata-kata lain terus kayak tersendak-sendak. Udah gitu. loading duluan ya. Loading dulu otak gue. Bad connection tadi. Tadi lagi ini ngejam. Pingnya naik. Ping otak gue Pingnya ngejam. naik. Tapi tadi ada satu flank yang bakal dilakuin sama Mega dan ternyata di cancel sama dia. Betul banget. Swag balik lagi ke posisi awal untuk kembali ke bagian dalamnya lagi. Vex sudah berhasil di revive. Dia itu flanknya bukan buat ngeflank, buat ngetemenin nge-revive ya temennya yang udah lagi kenok. Dan lemparan bomnya untungnya jadi bukan atlet lempar lembing ya. Kurang jauh. Tapi RCS mundur pada akhirnya juga. Iya, dia tinggal berdua kan. Jadi ada BTR. Ada OR. Bang, BTR main nggak bang? Pembalasan. Itu ada BTR guys. Saatnya pembalasan ya. Saatnya pembalasan gengs. Akan ada membalas antara Red Aliens dan juga OR. Sama-sama bergerak, tapi pergerakan dari OR cukup lengket ya. Karena mereka bergerak secara beriringan. Sementara Bigetron baru tersorot 2 pemain. Belum terlalu dempet setup yang dilakukan sama Red Aliens. Iya, kita bakal juga ini pergerakan dari tim BTR mulai nyebar ya. Mulai nyebar ini daerah Tatbok harusnya. Daerah Tatbok dan pakai sniper. Tumben-tumben Luxi pakai sniper di Sunhawk lagi. Iya. Biasanya tuh snipernya dia di Vikendi atau enggak di Miramar. 3 map lainnya sih. Irengel, Miramar, Vikendi. Tapi di Irengel gue udah jarang ngeliat dia pakai sniper loh. Seringnya Miramar, Vikendi kan. Betul, 2 map itu. Apalagi waktu zaman-zaman PMCO tuh yang salah-salah sempit dia bisa langsung headshot. Yang di Vikendi sih. Yang Vikendi-nya barbar banget tim sih. Dua tim ditahan sendiri sama dia. Betul, sniper lagi. Iya, sniper di atap nembakin 2 tim 8 orang. Knock terus berkali-kali. Pada masa itu sih berjaya sekali pokoknya. Lagi mental sniper juga. Betul. Sekarang udah close combat ya. Close combat kebanyakan. Uzi. Sniper masih laku, cuma kalau di tangan-tangan yang orang-orang bener-bener di tangan-tangan orang-orang bener-bener jago-jago. Wow, pengulangan kata yang sangat efektif. Apa ya gue hari ini ya? Kelamaan tadi ya. Gue dengerin Eldoge analisa, otak gue tuh ikut panas tadi. Enggak, terlalu sebentar malah. Makanya kita nggak ngedinginin otak kita. Jadi bukan terlalu panas, malah kurang anget tadi ya. Betul. Hanya Eldoge perlu sih waktu jam tayangnya ditambahkan lagi ya. Yes, untuk analisanya. Iya betul. Kalau biasanya nih di PMCO gitu kan analisa ngomong 20 menit ya. Kalau sekarang harusnya sepanjang. 30 menit lah minimal. Sepanjang hari. Sendirian. Oke, di tengah-tengah kita lagi ngoceh tidak jelas. Tiba-tiba satu pemain OR tadi tertangkap sama Valdus. Valdus bener-bener nguasain daerah Paradise ini secara menyeluruh sih. Setup mereka tuh nggak ada yang di lantai-lantai bawah. Semuanya menuju ke bagian atap, ke arah rooftop, lebih tinggi dari rooftop malah. Betul, yang kita bakal lihat juga nih pergerakan dari tim-tim OR. Tampaknya masih nahan dulu ya. Nahan di daerah luar dari Paradise dan bakal coba untuk liburan sebentar ya. Sebelum tim-tim lain bakal datang dan join the fight. Circle pertama baru menutup, ini bakal menuju ke circle kedua kali ini. Betul. Kok Sunhook-nya jadi agak lama ya circle-nya ya? Enggak sih. Cepet. Apa lu ngerasain cepet ya? Kalau gue ngerasain jadi agak lama gitu. Biasanya tuh kalau kita udah ngoceh panjang, tiba-tiba udah circle 6 tuh Sunhook. Topiknya kurang panas seperti. Topiknya kurang panas ya. Pembahasan kita agak kurang melebar tentunya buat di hari ini. Betul. Karena emang fight-nya jadi agak sedikit lama sih. Atau karena gak berasa ya? Karena circle-nya. Karena kan circle-nya kemarin pindah ke kiri tuh. Fight-nya kan jembatan. Oh benar. Hari ini circle-nya ke tengah-tengah banget nih. Jadi semua tim tuh udah punya tempat. Jadi cuma pick off doang. Fight dikit. Mainnya lama ya? Ini Chelsea menjadi dokter Badru kah? Sampai ke Dokstux. Itu si Atangkinya. Atangki ya? Sendirian aja. Orangnya jadi lama fight. Sama kayak like-nya nih. Belum tembus 100.000 nih. 3 ceng lagi guys. Tumben ya? Tumben kali apa nih tumbennya? Atangnya atau like-nya? Dua-duanya? Like-nya. Atangkinya gue gak tahu, gue jarang perhatiin dia soalnya. Oke. Tapi like-nya tinggal 3 ceng lagi guys. Kita tembuskan 100.000 like. Habis itu tambah lagi sesuka hati kalian. Asal jangan dikurangin. Tinggal 3.000 lagi untuk menuju ke arah 100.000 likes. Dan back to the game. Ada Secret yang mengamankan daerah pertigaan. 112 setup mereka di arah pertigaan di beberapa rumah yang ada di sekitar situ. Iya, kita bakal juga ini pergerakan pelan-pelan bakal mulai bertemu semua ya. Mengingat serga kedua di Sunhawk menuju ke arah tengah-tengah banget. Mungkin serga ketiga ya itu bakal jadi fight besar-besaran. Biasanya serga ketiga itu menjadi patokan. Akhir game itu bakal di mana kira-kira. Karena serga ketiga udah cukup kecil untuk menentukan areanya. Apakah pegunungan,
apakah low ground, apakah pantai, apakah ini bakal di perumahan. Jadi memang circle ketiga menjadi patokan mutlak sih untuk circle akhir tuh kira-kira di mana. Kecuali dia mengambil dua bagian, setengah lower ground semua, setengah lagi high ground. Nah, itu Pasti dia. ke high ground semua logikanya, atau Iya. 90% ke high ground. Tapi tergantung ini juga sih, daratan sama perbedaan high ground dan lower ground itu lebih banyak Sejauh apa? hiding spotnya yang mana gitu. Betul. Kalau di high ground, let's say di pegunungannya Sunhawk di kiri atas, Heeh, orang mau high ground pasti. pasti, Low ground itu nggak bisa nembak ke atas susahnya. betul. Jauh banget nembaknya. Dan high groundnya juga nggak bisa ngotot buat ngintip, karena sekalinya dia ngintip, palanya kelihatan langsung headshot tuh Itu bisa. dia, makanya bakal ini ngotot-ngototan juga. Yang di atas harus kuat nembak, yang di bawah harus kuat ngumpet. Yes, dan sepertinya yang kita bahas di awal tadi, keputusan Valdus adalah stay di Paradise, tidak meninggalkan drop zone early mereka. Nah, kita bakal juga nanya tim OR ya. Sudah masuk ke area Paradise dan akan bertemu dengan tim Valdus yang lagi mau nge-HBD nih. Kuenya lagi dipesan, Yap. lagi dianterin ke rumah mereka. Satu udah berhasil tadi. Tadi berhasil udah, itu tapi baru kecil kan, baru cupcake doang. Oke, Bukan kue besar ya gitu. tadi baru kue Cupcake. potongan ya, sepotong doang ya. Beli sepotong, kasih lilin atasnya kecil. Oke, lilinnya lilin magic. Yang Yang matinya susah. mati-mati. Matinya susah. Yang ditiup gak mati-mati. Itu pengen kesel gue sumpah. Kayak gue udah seneng kan, 3, 2, 1. Tiup, nyala lagi. Tiup, nyala lagi. Pas kecil kan lucu. Lu udah gede gini mau ngomong apa? Ih, kok gak mati-mati? Oh, menjijikan banget, oke. Pas kecil kan lucu kan, ih gak mati-mati. Kalau Tiup-tiup kan. sekarang tuh, Udah gede, woi serius lah. zaman kita tuh sekarang lebih sering ngasih HBD tuh pakai ini, pakai lilin mati lampu, lilin putih tuh, Oh iya. yang iya. gede banget. Enggak, Atau zaman gua lilin ya, merah. kita pakai lilin nih, pakai lilin di aplikasi HP. Sumpah ada. Ada. Ntar lu Gua tahu, kalau gua tahu. ntar lu kalau tiup, kata temen lu tekan tuh mati. Atau malah ada yang efek kalau ada itu udah pasti mati. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Pakai suara teknologinya. kali ya, ada denger suara gitu Betul. kan. Suara-suara angin yang ngebuat lilinnya mati. Tapi bukan lilin yang ingin kita bahas lebih lanjut ya. Kita bakal bahas gamenya nih karena masih ada 16 tim. Baru beberapa tim aja yang pincang lihat. Dari 64 player max yang ada di turnamen ini baru berkurang berapa? Baru berkurang 5 tuh. Tinggal 59 yang hidup. Iya betul banget dan cukup banyak ya. Cukup banyak yang masih bertahan kali ini mengenai Sunhawk map yang paling barbar. Tapi mainnya nggak barbar. Ketika map paling barbar tidak barbar. Apakah bentar lagi Livik akan masuk? Nggak mungkin. Wah, menggantikan Sunhawk. Nggak Sunhawk kamu sudah Pensiun. kita mengganti kamu dengan adik kamu. Akhirnya kita bakal ngelihat perang antara Bigetron dan juga Ini baru. RCS. Gue bilang kan, circle ketiga itu circle perang. BTR, RCS, Mega yang bakal motong duluan, Val dan juga OR. Betul. Wah ini bakal seru. Ini bakal IND fight bisa seru. jadi pengganggu juga tuh di arah Paradise. Dan tampaknya BTR nggak ketemu RCS ya. Yes, karena RCS juga nahan posisinya di arah compound pinggir jalan, tidak ada tanda-tanda perang. Tapi kini Microboy nggak lengah, nggak selengah itu untuk melepas pandangannya dari rumah yang sudah mereka lewatin, apalagi rumah-rumah pinggir jalan. Betul, dan tampaknya kita bakal juga kali ini dari tim BTR ya. Sudah mulai menyelinap menghindari tim RCS dan akan avoid peperangan di awal-awal circle ketiga ya. Dia lebih pilih untuk masuk circle tapi Ryzen lepas senjata. Dia udah nggak butuh nembak, dia butuh lari. Dia butuh lari untuk masuk ke dalam circle juga. Dan tadi ada beberapa pemain T1 dan juga RRQ yang sudah mulai berpapasan tapi hanya knock yang mereka lakukan belum sampai pulang atau belum sampai menambah poin kill bagi tim mereka. Sementara OR akan langsung melakukan setup. Satu orang kelihatan tembakannya. scout sedikit memberikan cicilan HP karena tim OR. Valdus sudah mulai bermain secara agresif kali ini. Granat sudah mulai dilempar, bahkan pemain Ulu sudah dipulangkan ke arah lobby. Secret juga sudah mulai melakukan perang dengan tim Sinergi. Kita bakal lihat kayaknya di tim OR juga pasti berusaha untuk melewati tim Valdus yang menahan gempuran dari tembakan mereka dan bom mereka dan tidak kenapa-napa mereka. Debus kayaknya. Ya, masih bertahan sepertinya dan masih Masih iya, ngehold. masih nahan di arah balkon. Ya ini Anto ya, tahan. Dia nahannya sih lama ya. Lama banget main Anto, nahannya. Anto. Yang sudah tidak tertahan tuh sekarang like-nya. Udah tembus 100.000, thank you guys. 104 jadi 110 lah ya, tipis-tipis. Dan Johnny pun tertangkap. Ada beberapa spray yang sudah Wah, dilakukan. tumbang. Matoy akan membuka jalan untuk temennya tim dibom. Secret. Dan kali ini bakal dilempar granat. What? Temennya mau dibom. Lah? Ketahuan, nggak akur. Wah, nggak akur. Ketahuan. Ada pertengkaran di antara Sabar, Sinergi kayaknya gue nih. lempar bom. Dia, kok kena gue? Sorry, gak sengaja. Padahal niat. Lah, sengaja. Sengaja dia. Dia manggil kan, bro sini. Oh, itu smoke tuh, itu Smoke. smoke. Itu smoke, disamperin granat. Temennya udah ngomel. Lu ngapain lempar ke gue mulu?
Suara-suara tadi kena jendela. Pas mau ngomong, bro sini bro, gue revive. Ini baru ya. Ai, Wah. terlalu Karma lama is real. bercandanya ya. Karma Karma is is real. Malah jadi 2 yang knock dari sinergi, ini ngerugiin mereka banget sih. Setup mereka bakal berantakan banget. Oh ini last man standing matoinya, makanya dia nggak berani untuk coba fight tadi ya. Betul. Dia bakal lempar bom dibalas Dibales. kali ini. Iya, Ke dalam rumah meledak, nggak ngasih efek yang terlalu dalam juga. Matoi pun nggak bakal berani nyebrang dari rumah yang dia tempatin karena seberang jalan ditungguin sama 2 player sinergi yang lainnya. Di bukitnya udah ditungguin sama box juga. Dan akan bergeser sedikit TSM dan juga FS. Jarak mereka sudah berdekatan, compound dan juga perbukitan. Tempat mereka akan melakukan fight dan sepertinya IND bakal ketemu sama Valdus, Armjon. Terkena headshot, sinergi, 1 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Lumayan tambahan poin untuk tim Secret dan circle-nya berpindah lagi. Iya, better banget sih. Dia tinggal ngambil daerah ban, tapi dia perlu fight dengan KOG terlebih dahulu ya. Perlu memulangkan KOG kalau dia pengen dapatkan tempat yang mungkin bisa bilang terenak ya. Di circle area ban, karena dari ban tuh high ground. Dan BTR berada di low ground, sekarang PR, gimana mereka dapat mencapai ke high groundnya. Betul, dan buat Mas Dani Saputra ya, tugas caster itu memang ngomong Mas ya. Tugas caster memang ngomong, bukan diem. Kalau diem namanya pantomim dan sepertinya Valdus mulai menguasai daerah perbukitan, mulai menambah poin kill mereka, 2 kill sudah mereka amankan. Tapi lagi dan lagi harus gue bilang, dari banyaknya orang yang sudah dipulangkan ke arah lobby, belum ada satupun tim yang pulang secara utuh ke arah lobby. Iya, kita bakal kali ini beberapa player mulai tumbang, dari tim OR juga berlari menuju safe zone dan sudah aman sementara waktu ini. Itu bakal rival juga bakal fight dengan tim IND. Slayer mulai tumbang, bakal ditimpuk oleh bom lemparan jarak jauh dari Godard. Berusaha untuk end Slayer tampaknya hanya menjadi kembang api depan muka seorang Slayer yang Betul. lagi terpuruk kali ini ya. Hanya meledak di udara karena terlalu lama nahannya tadi di arah tangan itu nggak meledak di arah tangan, tapi Scout seorang diri dia bakal bergerak. Ada Kratos di sebelah kiri dia, tidak ada baku tembak terjadi, ada granat yang meledak. Scout, step sudah mulai terdengar. Kratos harus fokus dengan apa yang ada di belakang dia. Bakal ada close combat kali ini, ada di arah Blue Zone juga. Tidak menguntungkan dan Scout akan termakan oleh Blue Zone. Tapi IND terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby karena ada backup di Jill. Iya, Senang OR pun belum selamat. Mereka perlu berlari 400 meter dengan zona yang sudah menghampiri mereka. BTR mulai fight juga dengan tim KOG yang mengambil high ground. BTR kalau menang di high ground ini dapat memperoleh tempat yang sangat-sangat enak. Dan bom mulai kelempar kiri dan kanan. Cuma belum jadi zona merah buatan kali ini. Ryzen kawan-kawan lagi berusaha untuk push ke atas juga. Kita bakal lihat ya, apakah BTR bisa mengalahkan KOG dan berebut area terenak di circle atas kali ini. Ya, apalagi posisi Bigetron dan juga RRQ sekarang jarak poinnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Granat demi granat sudah mulai dilempar. Kali ini 3 orang nge-stick dari tim Bigetron. Microboy terpisah seorang diri, tapi dari tim KOG setup mereka sudah mulai menyendiri. Beberapa smoke sudah mulai dikeluarkan, ada 3 smoke yang sudah mulai di-up. Dari total kedua tim sedang melakukan fight. KOG agak sedikit keganggu karena dia harus menghadapi Bigetron. Ada box juga di sekitar mereka. Setup mereka bakal digangguin sama 2 tim ini. Bakal pusing nentuin arahnya ke arah mana dan Jill terjatuh oleh kendaraannya sendiri. Kayaknya dua karate, dia kan nebeng zona. Dia mungkin buru-buru juga menghindari peluru-peluru dan mungkin belok dan mungkin kena peluru juga sehingga dia panik lompat jatuh. Terus kita bakal fokus ke BTR juga KOG masih memperebutkan ujung zona kali ini ya. Dari box juga seneng ada yang ngelock dengan KOG karena kalau nggak KOG bakal nembak ke arah mereka. KOG juga mengambil 1 pos di atas mereka, tapi kita bakal dari BTR bakal ketembak ya Microboy. Trading juga dengan Paradox langsung saling nge-knock. Ini Soap bisa tahu posisinya Bigetron. Close combat beragam memberikan happy birthday juga Zuxi. 1 down dari Bigetron. Luxi masih berada di bagian paling kanan Ryzen. 2 pemain Bigetron harus menahan Blue Zone terlebih dahulu. Bakal ada close combat kali ini. Luxi masih dalam posisi proning dan tertangkap oleh Braga. Last man standing Ryzen. Let's go Super Ryzen. Harus healing terlebih dahulu, 2 step, 3 step berada di sekitar Ryzen, sementara Luxi akan membuka posisinya dan sedikit mengintip untuk mengetahui di manakah KOG melakukan setup. Luxi sudah cukup low, harus segera di heal tapi sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Ryzen akan melakukan looting, lumayan nambah 3 first aid kit untuk masuk ke arah tas dari Ryzen. Betul, ini kalau dia kenok lagi nih, Ryzen kejar. Yakin gua Ryzen kejar kalau sampai ada kenok-kenok lagi oleh tim Box Gaming ya. Dan kita bakal ada T1 juga sudah mulai kehilangan player-player mereka. Braga juga mulai TBN Circle, mulai berlari. Kali ini konsep ditumbangkan oleh Blue Zone. Dia bakal dari KOG bakal melepaskan BTR, tapi kita bakal dari box juga bakal diseret kakinya. Ikut tumbang juga bersama dengan KOG kali ini. Ya, apalagi ini zona cepat flow, zona yang paling luas untuk pergerakan Blue Zone pasti bakal lebih cepat. Sementara Braga berhasil di pick off oleh Paradox. Mega memotong pergerakan dari tim KOG. 1 tapping dari Pimei, tapi mereka lebih komit untuk masuk ke dalam circle dan OR
harus puas di urutan ke-14 kali Wah, ini. 13 Boza. tim masih bertanding dan masih bertarung. Boza juga sudah mulai tertangkap di arah Blue Zone. Kali ini Pimai mendapatkan poin tambahan untuk Box Gaming. 5 poin kill untuk Box. Iya, ini nyayur banget sih tim Box. Jadi bener, siapa yang mendapatkan ujung circle tadi itu bakal nyayur parah. Dan kita bakal T1 pun di belakang karena lobby top 11 yang masih bertahan. Kayak ini Ryzen juga masih bertahan dengan healing yang dimiliki top 10 kali ini. Top 10 masih ditahan juga oleh Ryzen. Mulai tumbang juga anggota-anggota dari tim TSM ya. Gak cuma Ryzen, Wah, Ryzen Ryzen udah habis tumbang. healing. Udah habis healing. Ada Soap juga yang masih berada di bagian luar. Valdus juga masih berusaha masuk ke dalam Tanggung circle ke-6. Ya, tumbang juga ini. Cukup banyak Cepet tim yang banget ya. tertahan tadi ya di lower ground. Emang bener sih, tadi lower ground ke high ground tuh neraka banget. Yap. Lu mau nge-push ke high groundnya pasti ditembaki oleh yang lower ground. Dan namanya TPP, higher ground adalah raja. Yes, dan tentunya tadi arah dari KOG dan juga Bigetron adalah Blue Zone tercepat. Karena jaraknya paling jauh dari circle yang ke-5 tadi. Sebelum menutup jadi circle ke-6. Makanya buat balapan sama Blue Zone-nya pasti bakal sulit banget. Dan DPS-nya udah mulai menyakitkan juga. TSM, Neo terkena headshot tadi. Sementara Chels, MJ masih dalam posisi prounding di atas mereka. Ada FS yang sudah mulai menunggu. Mereka masih harus berbalap untuk masuk ke dalam zona. Pimai terpick oleh TSM. Ada Zigat yang bisa melihat posisinya. Dan satu orang prounding kelihatan masih sama-sama ngepron. MJ cukup sekarang dan berhasil di pick off dengan sangat baik. Satu tumbang dari Chels. Iya, kita bakal juga dari tim FS bakal ketembak dan bakal ditumbangkan player-player mereka. Chelsea juga masih ditembaki oleh tim FS lainnya yang sudah masuk dalam circle terlebih dahulu. Dan tampaknya ya terjadi pukul-pukulan cukup berat ya di ujung circle kali ini. Di mana Kashuf juga sudah lumayan low, bakal langsung melakukan healing. Chelsea Tangki masih bertahan di batuan. Ini berdua. Itu si Ultron pokoknya Chelsea 2 yang kenok. Udah kayak anak belajar ngerangkang cuy. Ayo sini deh. Ayo Cini nak maju. Dan mereka berhasil ngerangkak sampai ke dalam circle dong. Kayaknya berhasil jalan ntar lagi nih. Oke, Wah, Neo bakal maju one on one dengan Luis yang bertahan dan Box Gaming gak fighting lagi kali ini. Betul, satu permainan yang sangat baik tadi untuk mengambil dan meratakan box ke arah lobby 5 tim. Tersisa FS, 2 pemain mereka masih aktif. Ini semuanya udah pincang men, 2-2-2-1-1. Iya betul banget, tapi kita bakal juga ini pergerakan dari tim FS ya. Berhasil luput dari tim Chelsea berkat tembakan dari tim lain juga. Tim Ulu masih melakukan healing juga di luar circle. TSM Hendy punya total 10 kill pada game kali ini dengan 2 anggota yang masih hidup juga. 2-2-2-1-1 kali ini. Harusnya paling enak ini adalah tim FS dan juga TSM. Karena dari tim Chelsea sedikit tertekan, tapi Ulu tampaknya nggak mau jatuh. Dia menyeret satu orang bersama dengan dia. Diseret lu kakinya. Ya, kelihatan. Dan tampaknya setelah seret kaki, dia juga diseret kakinya. Betul, tapi di bagian kiri ada FS. Kalau FS bangun, lihat ke kanan. Revive dari Atanki bakal kelihatan dan akan menambah poin tentunya untuk FS. Ayo bangun nak, ada yang mau bangun atau enggak? Itu zonanya cepet banget Flo di bagian selatannya dan gemes sendiri. Langsung bangun, nggak bisa. Malik bye-bye. Malik Iya, bakal Malik kenop. bye-bye nih. Tapi, wah Atanki juga mulai Wah, panik, ketahuan. tapi tenang banget mendapatkan 1 kill tambahan. Untuk tim ini juga menaikkan posisi dia. Dari 3 ke 2, itu lumayan, tapi what a nice bomb. Langsung dapetin tuh. What? Anti klimaks tuh, kita baru mulai duduk tadi. Iya. Baru mulai duduk untuk nge-hype kan. Pasnya baru nyampe gini. Gue baru duduk, gue kan kalau nge-cast pasti berdiri, Iya. ngedeketin TV. Dia baru duduk. Gue baru Terus? duduk, caster on cam. Hah? Lu ngeliat tadi mati gimana ya? Lempar granat. Tapi lu denger doang kan? Lu Iya. ngeliat layar kan? Gue gak ngeliat layar, jadi bener-bener gue duduk ngeliat layar dan selesai. Makanya pas lagi duduk, hah? Selesai. Granat yang bagus, TSM berarti tadi yang chicken. Iya. Oke, winner chicken dinner untuk TSM. Dan sepertinya analis kita sudah tidak sabar. Dan beberapa catatan dan juga analisa yang sudah dia buat di bukunya dia. Tapi sebelum ke arah Eldoge, kita bakal lihat yang satu ini terlebih dahulu.